Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan tugas proyek etnobotani yang berjudul Kebun dan Pekarangan Rumah sebagai Sumber Tanaman Obat dan Kesehatan, di mana masing-masing anggotanya terdiri dari Citra Ningrum Yasin, Ernawati Jeli Hawa, Nina Tanjung Api, Sinta Dewi Putri Apagisi, dan Sri Yustika Sari S. Lamaka. Untuk bab 1 pendahuluan, latar belakangnya yaitu daerah Gorontalo merupakan salah satu di daerah di Pulau Sulawesi yang sangat banyak memanfaatkan tanaman sebagai media pengobatan untuk mencegah berbagai macam penyakit. Tidak hanya tanaman obat, tetapi ada juga tanaman rempah, hias maupun liar yang dimanfaatkan oleh masyarakat Gorontalo. Rumusan masalahnya ada dua. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan etnobotani, kemudian bagaimana hasil observasi jenis-jenis tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat Gorontalo sebagai tanaman hias, obat-obatan, rempah, serta ada juga jenis tanaman liar. Tujuannya yaitu mahasiswa dapat mengetahui apa itu etnobotani. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui jenis-jenis tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat Gorontalo sebagai tanaman hias, obat, rempah maupun liar. Di bab 2 untuk tinjauan pustaka, ada pengertian etnobotani. Etnobotani adalah kajian yang mengenai budaya dan botani, merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan tumbuhan. Studi mengenai pengetahuan masyarakat lokal tentang botani inilah yang disebut dengan etnobotani atau ilmu etnobotani. Selanjutnya ada jenis-jenis tanaman hasil observasi. Yang pertama adalah tanaman obat, merupakan tanaman yang dimanfaatkan oleh masyarakat karena kegunaannya untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kedua adalah tanaman rempah. Tanaman rempah ini merupakan tanaman yang digunakan untuk menambah cita rasa pada makanan maupun minuman. Lalu ada tanaman liar. Tanaman liar ini merupakan tanaman yang hidup secara bebas di alam, tetapi ada juga dimanfaatkan oleh beberapa masyarakat untuk memperindah pekarangan rumah. Lalu tanaman hias. Tanaman hias ini tidak hanya untuk memperindah pekarangan rumah, tetapi juga dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber ekonomi. Lalu ada di bab 3 metodologi. Yang pertama 3.1 waktu dan tempat penelitian. Waktu observasi tanaman yaitu pada tanggal 1 sampai 13 November 2020 di pekarangan 10 rumah yang ada di Cendana, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Kemudian 3.2 alat dan bahan. Alatnya ada alat tulis, kamera atau handphone, aplikasi identifikasi tumbuhan. Lalu bahannya ada tanaman hias, tanaman rempah, tanaman obat, dan tanaman liar. Kemudian 3.3 teknik pengumpulan data. Di 3.3.1 ada teknik observasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu teknik observasi dan wawancara. Selanjutnya untuk bab 4 hasil dan pembahasan akan disampaikan oleh Ernawati Jeli Hawa. Dapat dilihat ini merupakan tabel tanaman obat dari hasil observasi di 10 rumah di kota Gorontalo. Dapat dilihat ada kurang lebih 9 jenis tanaman obat yang ditemukan pada lokasi survei. Kemudian jenis tanaman obat yang pertama ada tanaman Onumo dalam bahasa Gorontalo yang termasuk pada famili Lamiaceae. Tanaman Onumo ini dimanfaatkan sebagai obat untuk pemulihan tenaga pasca melahirkan dan digunakan sebagai pengharum pada saat mencuci pakaian. Kemudian ada tanaman yang kedua, ada tanaman pepaya. Tanaman pepaya ini selain sebagai bahan makanan, masyarakat biasanya memanfaatkan tanaman ini sebagai penyembuhan penyakit malaria.
Kemudian ada jenis tanaman yang ketiga yaitu kunyit. Kunyit dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencegah organ hati mengalami kerusakan dan menjaganya tetap sehat. Kemudian tanaman yang keempat ada aloe vera. Tanaman ini bermanfaat untuk mencegah penuaan dini dan menjaga kesehatan kulit. Kemudian tanaman yang kelima ada Equisetum himel yang bermanfaat untuk sebagai teh untuk melawan berbagai penyakit menular. Kemudian ada tanaman yang keenam ada Lonopsis utrisularioides yang bermanfaat untuk menyembuhkan gangguan pencernaan dan MA. Kemudian tanaman yang selanjutnya yang ketujuh ada tanaman Tamarindus indica yang bermanfaat untuk mengobati bisul dan juga bisa menghilangkan jerawat. Kemudian ada tanaman yang kedelapan yaitu tanaman Bougainvillea spentabilis yang bermanfaat untuk mengobati bisul, biang keringat, gatal-gatal dan juga dapat bermanfaat untuk mengobati penyakit hepatitis. Dan jenis tanaman obat yang terakhir ada Irensinae nerbatis Hope yang bermanfaat untuk mengobati penyakit asma dan kurang darah. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nina Tanjung Api. Baik, selanjutnya ada tanaman rempah. Ada 3 jenis. Yang pertama itu ada bawang, Allium fistulusum, yang digunakan untuk campuran masakan seperti soto, sop, dan makanan lainnya. Yang kedua ada serai. Namanya itu Cymbopogon citratus. Dimanfaatkan sebagai bumbu dapur untuk mengharumkan makanan. Yang ketiga ada tomat atau Solanum lycopersicum. Biasa dipakai sebagai sayur dalam masakan atau dimakan secara langsung tanpa diproses. Tanaman yang selanjutnya ada tanaman liar. Di sini ada 2 jenis yaitu Portulaca oleracea atau disebut tanaman krokot. Yang tanaman krokot ini dia mengandung antioksidan yang ada dan yang bermanfaat untuk tubuh manusia. Salah satunya untuk peremajaan kulit dan penangkal radikal bebas. Dan yang selanjutnya ada Mimosa pudica atau putri malu. Digunakan untuk menyembuhkan luka pada penderita diabetes. Selanjutnya ada tanaman hias yang akan dijelaskan oleh teman saya Citra Ningrum Yasin. Baik, selanjutnya gambar dari tanaman hias. Yang pertama itu ada bonsai kelapa gading, kemudian ada bunga dolar, kemudian ada Iresine herbis. Yang selanjutnya ada tanaman Adam Hawa. Selanjutnya ada Dodonai viscosa, kemudian Cordyline fruticosa. Selanjutnya ada Syngonium podophyllum Scott, kemudian ada Haworthia limifolia. Selanjutnya ada Aglonema commutatum, kemudian Chlorophytum orchidastrum. Selanjutnya ada Codium variegatum, kemudian Pteris cretica. Selanjutnya ada Begonia aconitifolia, kemudian Aucuba japonica, kemudian ada Agave americana L. Selanjutnya Epipremnum pinnatum L. Selanjutnya ada Sansevieria trifasciata, kemudian ada Philodendron erubescens. Selanjutnya Spathiphyllum wallisi.
kemudian ada Codium variegatum, selanjutnya Callistemon citrinus, selanjutnya Anthurium clarinerviumatuda, kemudian ada Fatsia japonica, kemudian ada Monstera deliciosalium. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya yaitu Sri Yustika Sari Lamaka. Selanjutnya ada tanaman Solerolia soleroli dan Dieffenbachia seguin. Manfaat dari tanaman hias ini dimanfaatkan oleh masyarakat Gorontalo sebagai tanaman yang dapat memberikan unsur keindahan pada rumah dan juga lingkungan yang telah ditanami tanaman hias, serta dapat meningkatkan kebersihan udara untuk dapat meredakan stres. Tetapi ada sebagian masyarakat Gorontalo yang memanfaatkan tanaman hias ini untuk meningkatkan perekonomian mereka. Lalu pada tanaman hias ini, selain dimanfaatkan masyarakat dalam memberikan unsur keindahan, tanaman hias juga memiliki kandungan dalam batang, daun, dan juga bunga yang berpotensi untuk dijadikan obat, seperti pada tanaman hias bunga jenis dolar, tanaman Adam Hawa, Dodonae viscos, dan Cordalain fruticosa, atau nama lokalnya itu andong. Jadi dapat dilihat dari hasil observasi pada 10 rumah di daerah Gorontalo bahwa tanaman hias ini sangat banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Gorontalo, tidak hanya sebagai tanaman yang dapat memperindah, tetapi dimanfaatkan juga sebagai sumber perekonomian mereka. Lalu dari 10 rumah yang telah kami observasi, ada beberapa tanaman yang dominan ditanam atau dipelihara oleh masyarakat daerah Gorontalo, seperti tanaman jenis Aglonema commutatum Scout, ada juga Eresian herbisti, dan Cordyline fruticosa atau nama lokalnya itu tanaman andong. Lalu yang selanjutnya yaitu penutup. Ya, di sini etnobotani merupakan salah satu bidang ilmu yang membahas tentang tumbuhan hidup. Dalam hal ini tidak hanya mempelajari morfologi ataupun sifat fisik tumbuhan tersebut, melainkan dalam ilmu etnobotani juga membahas tentang interaksi manusia dengan tumbuhan, salah satunya pemanfaatan tumbuhan oleh manusia yang dapat dikaitkan dengan kearifan lokal. Berdasarkan observasi di daerah kota Gorontalo, yakni observasi ke-10 rumah, ditemukan banyak masyarakat yang menanam tanaman di perkarangan rumah yang nantinya akan dimanfaatkan baik untuk memperindah perkarangan rumah, untuk meningkatkan ekonomi, dan sebagai obat-obatan, bahkan ada tumbuhan liar yang sengaja ditanam masyarakat untuk memperindah perkarangan rumah. Adapun jenis-jenis tanaman yang ditemukan di lokasi observasi terdiri dari 4 macam tanaman, yakni tanaman hias, tanaman obat, tanaman rempah, dan tanaman liar. Tanaman hias yang kami temukan di sini berjumlah 18 spesies, tanaman obat 9 spesies, tanaman rempah 3 spesies, dan tanaman liar ada 2 spesies. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.